Ya, ini Ruby lanjutan tentang kesadaran karena sempat ada hilang kesadaran. Ya, tentang kesadaran ini sendiri juga saya ingin melanjutkan itu karena di pengantarnya ini saya ingin itu sebagai pengantar aja tentang kesadaran, tapi juga hilang kesadaran karena bakat videonya ini sekarang sudah mulai mendapatkan kesadarannya. Jadi saya ingin menyatakan kesadaran dalam 4 pilar kehidupan yang saya yakini kehidupan punya 4 pilar: spiritualitas, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Setiap pilar ini mesti punya kesadaran yang perlu dimiliki atas keempatnya ini sehingga dapat menjalaninya dengan baik. Spiritualitas, saya menyadarinya bukan hanya sebagai bentuk seseorang yang beragama, seseorang yang punya ritual religiositas yang baik begitu. Karena di masa kecil saya dan mungkin masa kecil kita semua, seseorang itu akan didoktrin dengan spiritualitas yang sempit, yaitu agama. Selain yang beragama itu tidak baik, apalagi di Indonesia itu mungkin juga agama itu dibatasi dan seterusnya. Kemudian dalam perkembangannya saya ada di lingkungan teologi Kristen begitu. Namun di situ justru saya melihat betapa perbedaan pandangan dalam agama yang sama itu ternyata ada. Agama yang sama pun ternyata banyak sekali perbedaan yang memunculkan organisasi yang berbeda. Dan ternyata di semua agama seperti itu. Nah, kemudian saya melihat bahwa ada organisasi ini yang kemudian di dalam salah satu organisasi saja ternyata juga ada saja perbedaannya. Dan mau sampai kapan lagi, sepertinya karena perbedaan itu memang hakikatnya setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda, cara memandang Tuhan dalam spiritualitasnya masing-masing itu memang berbeda-beda, tergantung dengan pengalaman, tergantung dengan pertemuan dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh dan seterusnya. Makanya saya berpikir bahwa spiritualitas itu harus disadari sebagai bentuk utamanya relasi manusia dengan Tuhannya. Bahkan mereka yang ateis, mereka yang agnostik, mereka yang tidak menyatakan punya agama pun, mereka sebenarnya punya spiritualitas ini yang mendasari pemikiran saya setidaknya, sehingga saya akan bertoleransi. Mungkin akan dianggap, wah kok kamu tidak memegang dogmamu dan seterusnya, karena saya mempunyai dasar yang saya rasa melampaui itu semua. Saya akan memegang dogma saya sendiri, tapi tidak akan mengganggu orang lain yang dogmanya berbeda, doktrinnya berbeda. Nah, saya dalam hal itu saya mendasari spiritualitas dengan seperti itu, sehingga mungkin saya dianggap sebagai seseorang yang ini dianggap benar ya. Bagi yang melihat ini kan memang itu benar, daripada mendebat sesuatu yang tidak akan selesai. Seringkali saya menyatakan perbedaan dalam agama itu saya analogikan kayak seseorang yang minum teh sama minum kopi, seorang penyuka teh sama penyuka kopi. Akhirnya yang sama-sama kopi saja nanti masih beda. Kamu dikasih gula, jangan dikasih gula. Ada kelompok jangan dikasih gula, ada kelompok boleh dikasih gula.
kelompok boleh dikasih gula, ada yang bilang gula pasir boleh, ada yang gula aren lebih baik, gula semut lebih baik. Nah, akhirnya kan nggak ada habis-habisnya. Makanya ini kopi pakai gula semut enak loh ya. Oke, enak. Walaupun saya sendiri merasa bahwa gula apa aja oke lah, enak gitu, asal nggak kebanyakan. Atau kopi pahit seringkali tapi bisa dinikmati. Yang sesama kopi pahit nanti juga sama, kopinya jangan gini, dibikinnya ini dulu, air dulu baru kopi, kopi dulu baru air. Udah nggak ada habisnya tuh. Nah, makanya kenapa saya memandang spiritualitas seperti itu, tidak mempermasalahkan hal-hal yang kurang mendasar. Mendasarnya adalah sesuatu yang bersifat agung, mulia, dan tidak bisa digambarkan karena memang tidak terlihat begitu. Nah, itulah yang menyadari kesadaran pada spiritualitas. Dengan kesadaran berspiritualitas kita akan dengan mudah berinteraksi dengan orang-orang dari kepercayaan yang lain, bahkan yang dalam doktrinnya bahkan mungkin kontra sekalipun tidak ada masalah, karena ada pemikiran yang melampaui itu semua, memiliki kesadaran itu. Kemudian yang kedua tentang kesadaran tentang kesehatan. Seberapa sadar kita tentang kesehatan itu? Kita berpikir bahwa kesehatan itu adalah awalnya dimiliki, namun akhirnya memang pada fase hidup tertentu orang akhirnya tidak sehat lagi. Dan sepertinya semua orang menerima itu. Ironisnya, sedihnya, orang menerima itu untuk kemudian kayak apa itu namanya, divalidasi begitu ya, sehingga kesehatan akhirnya berakhir di rumah sakit. Orang harus apa namanya, untuk menjadi sehat justru malah ke rumah sakit. Ini kan ironis. Kesadaran pada kesehatan mestinya dibangun dengan pemikiran sih ya. Bukan hanya kepandaian, tapi menurut saya membangun kesadaran kesehatan itu dengan menjalani kan. Oh ya, ini baik, mana yang baik, mana yang tidak baik untuk tubuh, untuk kesehatan. Apa yang dimakan, apa yang diminum, seberapa banyak bergerak, seberapa banyak melakukan aktivitas fisik, bagaimana cukup beristirahat, kemudian mendapatkan paparan sinar matahari. Itu bagi saya, mari menyadari itu. Dengan begitu cukup akan terhindar dari berbagai macam penyakit, atau bahkan sembuh dari berbagai macam penyakit. Ini kesadaran yang berikutnya, sesuatu yang kita jalani setiap hari, namun saya sendiri seringkali kurang merasa yakin atau percaya diri untuk menyatakan sehat. Untuk sehat itu harus begini loh gitu. Oh, tidak yakin, seringkali tidak pede gitu. Nah, itulah bagaimana kesadaran pada kesehatan itu menjadi tonggak yang berikutnya. Nah, selanjutnya pendidikan. Orang yang sadar pendidikan itu yang bagaimana? Logikanya adalah yang menyekolahkan anak sampai tinggi, yang menyekolahkan sampai menguliahkan begitu ya. Itu dianggap yang kesadarannya, yang memiliki kesadaran pada pendidikan. Padahal ini pakai pemikiran saya sendiri begitu, bahwa kesadaran pendidikan itu mestinya memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak. Apakah pendidikannya harus melalui jalur sekolah? Belum tentu mestinya.
dalam artian mungkin si anak punya minat lain yang bisa dikembangkan dengan leluasa kalau di luar jalur sekolah. Nah itu yang memang harus dicari sebenarnya. Tapi masalahnya adalah kesadaran ini tidak terbangun karena kemampuan orang tua melihat sisi pendidikan, bagaimana dia mendidik anak itu ya tidak ada kemampuan orang tua untuk itu, sehingga orang tua hanya memasrahkan anaknya saja di dunia pendidikan. Nah, kesadaran pendidikan ini sebenarnya menjadi gerbang untuk membangun bangsa. Jadi sekarang ini belum bisa karena memang belum ada kesadaran pada pendidikan. Bahkan pendidikan yang dikapitalisasi pun justru menjadi yang dianggap yang terbaik karena bayarnya mahal dan seterusnya. Nah, kesadaran pendidikan betapa perlu dibangun, ditingkatkan, dikembangkan. Yang terakhir adalah kesadaran sosial. Dan ini banyak banget ya. Sosial itu bisa tentang politik, bisa tentang ekonomi, hukum, sosial, terus hal-hal yang lain yang sifatnya interaksi antar manusia. Nah, bagaimana sadar secara sosial harus diawali dengan pengertian juga. Lagi-lagi memang perlu pengertian dasar yang memadai gitu ya. Pemikiran dasarnya tentang sosial ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Siapakah orang lain ini, sampai sejauh mana orang lain ini. Nah, saya dulu merasa zaman saya kecil itu Belanda itu jahat. Kalau ada Belanda sini mau tusuk pakai bambu runcing lah, kan itu sudah doktrinal yang salah terhadap anak-anak ya, dengan pelajaran sejarah yang agak menyesatkan gitu. Nah, dari situ saya merasa bahwa Belanda dan Jepang itu orang-orang yang jahat gitu ya. Nah, walaupun juga dalam perkembangannya waktu ada apa ya dalam pelajaran gitu ini ada politik balas budi apa itu paling juga cuma membranding aja gitu ya. Tapi ternyata kan memang ada politik etis gitu ya. Nah, sehingga saya baru tahu bahwa oh iya Jepang pun terbelah, Belanda pun terbelah, harusnya memberikan kemerdekaan pada Indonesia atau tetap menguasai Indonesia kalau tidak dibilang menjajah gitu. Nah, sosial itu seberapa sama siapa saja. Kalau ini sosial, ini dengan orang-orang yang sama sebangsa dan senegara. Ada juga orang-orang yang dekat, mungkin nggak sebangsa, nggak senegara, tapi dekat, interaksinya intens. Nah ini kan jadi memang rumit lah, berarti yang harus sosial itu yang mana gitu ya. Menurut saya memang tidak perlu ada pengkotakan atau pembagi-bagian yang terlalu ekstrem gitu. Tapi menjadi satu bentuk apa namanya pemahaman yang mendasar atas dasar kesadaran tentang sosial ini, sehingga tahu bahwa oh ya warga dunia, warga semesta itu apa saja, siapa saja, atau bagaimana berinteraksi dengan orang lain dalam artian bangsa lain. Kalau misalnya ada bangsa lain yang datang ya kan kita tinggal, kalau ada bangsa lain yang datang kita tinggal menyambutnya gitu.
mencari time, harus pergi ke negeri yang lain. Nah, dengan kesadaran yang cukup, saya pikir orang bisa bertindak secara logis, secara baik, memilah secara baik. Jadi kalau misalnya dalam interaksi dengan orang lain, dia tidak akan membangun asumsi-asumsi negatif. Walaupun harus waspada juga ya, tetap harus waspada. Menurut saya kalau kita ini semua orang pasti baik, semua orang pasti menolong, yang diketipu pasti ketipu. Nah, itu aspek sosial, termasuk yang kami concern berikutnya adalah lingkungan hidup, sustainability, environment. Makanya saya berpikir untuk bagaimana keadilan, bagaimana interaksi sosial ini menjadi hal yang justru mendasar, kesadaran mendasar atas interaksi sosial, sehingga tidak ada lagi macam konflik-konflik horizontal, karena sebenarnya sudah terselesaikan dengan baik. Itu kesadaran sosialnya. Nah, itu tadi kesadaran yang saya coba jelaskan, sehingga dengan kesadaran itu semua kita akan menjalani kehidupan ini dengan lebih nyaman, lebih baik. Ada pemikiran-pemikiran yang tidak mendasar gitu, karena kita sudah sadar. Itu kalau ada teman-teman yang punya komentar, ada yang punya pendapat berbeda, bisa disampaikan dan kita bisa mendiskusikannya. Apakah di kolom komentar, apakah Zoom, apakah offline, kopi, jawabannya. Itu dari saya, IDRB Trust. Sampai ketemu di IDRB.